Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada malam hari ini. Dan adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan. Dan sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Desa Putri Cynthia Mahadewi, absen 10, saya sendiri. Dan yang kedua ada Komang Ayusini Paramita Dewi, absen 16. Baik, untuk materi yang pertama itu membahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Prinsip dapat didefinisikan sebagai sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang menjadi pedoman ke arah pemikiran atau tindakan. Prinsip-prinsip muncul dari pengalaman dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan. Melalui prinsip-prinsip manajemen, seorang manajer dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan fundamental dalam tindakan-tindakannya, apalagi yang mengancam fondasi dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa sifat dari prinsip-prinsip manajemennya yaitu tentang adanya yang pertama itu ada praktis. Dalam arti harus selalu dapat digunakan terlepas daripada waktu atau saat diterapkan. Yang kedua ada relevan, harus selaras dengan ketentuan yang bersifat dasar dan luas. Dengan demikian menciptakan perspektif yang mencakup banyak hal. Dan yang terakhir ada konsisten, dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan timbul hasil-hasil yang serupa pula. Dan selanjutnya ada beberapa contoh prinsip yang ditegakkan, yaitu yang pertama ada pembagian kerjanya, dan yang kedua ada otoritas dan tanggung jawab, dan yang ketiga ada disiplin, dan yang keempat ada kesatuan komando, dan yang kelima ada kesatuan arah, dan untuk yang keenam ada subordinasi kepentingan individu, dan yang ketujuh ada penggajian, dan yang kedelapan ada pemusatan, dan untuk yang kesembilan ada ketertiban, dan untuk terakhir ada keadilan dan kejujuran. Selanjutnya ada sifat dasar dari manajemen, yaitu yang pertama manajemen berpusat pada manusia. Tanggung jawab manajer adalah menjalankan organisasi yang menghasilkan barang dan jasa dengan nilai sebenarnya bagi pelanggan. Untuk melakukannya, manajemen juga perlu bekerja untuk karyawan. Tanggung jawab manajer adalah untuk memungkinkan karyawan menggunakan bakat mereka sebaik mungkin. Dan yang kedua adanya manajemen tergantung pada konteks. Untuk mengintegrasikan orang dalam perusahaan bersama, oleh karenanya faktor budaya akan memainkan peran utama. Begitu juga dengan ukuran organisasi, pasar tempatnya beroperasi, industri, teknologi, sejarah. Dan selanjutnya yang terakhir ada manajemen adalah sebuah praktik disiplin dengan tubuh pengetahuan sendiri yang bisa dipelajari. Ini diambil dari dan dibangun atas ilmu sosial lain seperti ekonomi, psikologi, filsafat, etika, atau sejarah. Dalam arti juga seni liberal, yang dikatakan juga seni liberal. Dan yang selanjutnya itu membahas tentang perencanaan perspektif auditor internal. Auditor internal diharapkan dapat melihat ke depan bersama manajemen dan membantu dalam proses perencanaan. Perspektif luar auditor internal dapat membantu dalam proses menilai sebagian inisiatif perencanaan dan dalam mengevaluasi seberapa efektif inisiatif dapat diintegrasikan dan mendukung keseluruhan dari misi-misi di setiap atau di salah satu organisasi tersebut. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama ada aktivitas proses audit internal. Aktivitas audit internal akan bervariasi di setiap organisasi. Seluruh auditor internal akan mengevaluasi keseluruhan proses perencanaan dengan menentukan apakah rencana, kebijakan, dan prosedur telah memenuhi standar tertentu dari praktek manajemen yang baik.
Selanjutnya ada standar untuk manajemen. Standar manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang berlaku terus dan konsisten di seluruh organisasi. Auditor internal dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan yang efektif. Selanjutnya ada kendala-kendala bagi rencana. Auditor internal harus mencari kendala-kendala seperti di bawah ini. Yang pertama, ada manajemen tidak berkomitmen atau terlibat dalam rencana. Yang kedua, ada para bawahan tidak diminta opini dalam perencanaan. Selanjutnya ada rencana tidak berjalan dengan baik dan mungkin disusun oleh orang-orang yang tidak tahu kenyataan di lapangan. Selanjutnya ada rencana tidak dilaksanakan setelah dibuat. Rencana tersebut dilupakan atau tidak diawasi. Pembuat rencana tidak memberikan umpan balik atau kontrol. Yang selanjutnya ada rencana dibuat atas dasar data informasi yang tidak akurat. Ke materi pengorganisasian perspektif auditor internal. Peran auditor internal dalam organisasi sangat dibutuhkan dan penting. Auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Menurut Sawyer 2008, auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Dalam lingkup kementerian atau lembaga auditor internal, bertugas memastikan bahwa rencana kerja jangka panjang, menengah maupun tahunan yang telah disahkan oleh DPR telah berjalan di setiap unit organisasi di dalamnya. Pada dasarnya, dari pengertian di atas, hasil pekerjaan auditor internal digunakan sebagai tolak ukur pencapaian dari organisasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Awalnya, auditor internal lebih berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga manajemen karena manajemen membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko yang terdapat dalam proses bisnis organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap proaktif dari pihak auditor internal dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi atau mungkin dihadapi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Peran katalisator yang dijalankan auditor internal tidak saja terbatas pada tindakan perbaikan dan memberikan nasihat, tetapi juga mencakup dalam sistem design and development, review terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam suatu fungsi organisasi, keterlibatan dalam penyusunan corporate planning, evaluasi kinerja, budgeting, strategi formulation, dan usulan perubahan strategi. Selanjutnya, proses memimpin perspektif auditor internal. Proses memimpin berorientasi pada orang, bukan pada transaksi, dan audit internal atas fungsi pengarahan tidak mengarahkan diri mereka menuju kesimpulan yang objektif dengan angka dan fakta yang didokumentasikan. Namun, auditor internal tetap dapat memberikan nasihat dan bantuan di bidang itu. Audit kepemimpinan dapat terjadi di bidang manapun dalam organisasi, contohnya dalam bidang sumber daya manusia. Auditor internal mungkin ingin menerapkan standar sebagai berikut. Yang pertama, ada pekerjaan yang akan diisi, hendaknya digambarkan secara jelas dan menyeluruh. Yang kedua, ada kriteria yang sama, hendaknya digunakan dalam mengklasifikasikan pekerjaan. Yang ketiga, ada kompensasi untuk pekerjaan, hendaknya merupakan kunci untuk klasifikasi tertentu, bersaing dengan pekerjaan organisasi lain, dan dapat dibandingkan dengan departemen lain. Yang keempat, ada tingkat gaji dan kebijakan kompensasi seharusnya dievaluasi secara periodik. Selanjutnya ada kepala departemen seharusnya diajak berunding untuk menentukan kebutuhan karyawan sekarang dan masa depan. Selanjutnya ada seluruh pekerjaan yang penting harusnya memiliki karyawan cadangan yang dipilih untuk mengisi pekerjaan itu. Dan motivasi. Beberapa standar untuk evaluasi yang dapat diterapkan oleh auditor internal antara lain yaitu pemimpin yang baik mencerminkan kepercayaan dari bawahan, mencari dan menggunakan ide mereka. Yang selanjutnya ada bawahan bebas berbicara kepada atasan tentang pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada pemimpin meminta partisipasi dari karyawan. Selanjutnya ada tindakan perbaikan ketika dibutuhkan, dilakukan dengan segera dan memperbaiki tindakan atau perilaku yang tepat.
Selanjutnya ada karyawan bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada bawahan memiliki jalur terbuka untuk melaporkan masalah dan pencapaian mereka. Selanjutnya ada setiap orang diberi informasi secara jelas tentang sasaran yang diharapkan untuk dicapai. Pemimpin mempelajari dan memaknai masalah, kesulitan, dan kekecewaan bawahan. Selanjutnya ada karyawan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada dasar dan asumsi untuk keputusan datang dari atasan dan bawahan. Auditor internal mengetahui bahwa manajer pada organisasi yang besar membuat keputusan sebagian besar berdasarkan atas informasi yang mereka terima dan bukan dari apa yang mereka ketahui sendiri. Seringkali laporan dari bawahan adalah pernyataan yang menguntungkan diri sendiri dan tidak secara tepat menggambarkan kondisi yang ada. Selanjutnya ada materi pengontrolan perspektif auditor internal. Yang pertama ada penetapan standar dan pengembangan sistem kontrol. Ketentuan harus dibuat untuk menerapkan dan menyebarkan standar kerja yang baru ketika standar yang lama dirasakan tidak lagi memadai dan efektif. Sistem kontrol harus memicu umpan balik dengan cara yang cukup tepat waktu untuk memperingatkan manajer atas kesulitan yang akan muncul dan memungkinkan mereka untuk menilai hasil akhir. Yang kedua ada pengamatan atas operasi. Penelaahan secara periodik harus memastikan bahwa saluran komunikasi umpan balik masih terbuka dan berfungsi seperti yang diinginkan. Seorang manajer harus memiliki program yang didokumentasikan dan selalu diperbarui yang mengidentifikasikan metode tersebut. Masalah dan kondisi yang perlu diimplementasikan, diperbaiki atau dihapuskan. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Tujuan, standar, kebijakan, prosedur, dan alat organisasi untuk mengukur kinerja harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang terpengaruh. Upaya periodik harus dilakukan untuk mendorong pemahaman yang luas tentang organisasi dan karyawan harus menerima hasil umpan balik dari arus bawah organisasi. Selanjutnya ada menghadapi penyimpangan. Metode-metode seharusnya dibuat untuk kembali ke pekerjaan semula ketika pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar yang diterima. Bila kebijakan dan prosedur yang berlaku mengganggu pelaksanaan rencana, penghilangan gangguan tersebut harus merupakan subjek persetujuan dari wewenang yang sama yang menjelaskan kebijakan atau prosedur tersebut dari awal. Selanjutnya ada mempertahankan kontrol atas proses dan operasi. Peraturan harus dibuat agar perhatian manajemen ditujukan pada penyimpangan pada titik kontrol paling strategis dalam sistem daripada menunggu sampai tujuan utama gagal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami buka sesi diskusi. Terima kasih.